Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Untuk mulai pembelajaran, silakan KM pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan cek hadiran kalian dulu ya. Ini kelas 10 ya. Alda mana Alda? Hadir. Alfaraj. Fahri. Oke, hari ini dari 26 yang tidak hadir ada 2 ya. Yang izin 1 yang sakit, 1 semoga yang sakit diberi amin ya robbal alamin. Apakah hari ini kalian sudah siap belajar biologi? Siap. Jika sudah siap, silakan keluarkan buku biologinya ya di atas meja. Kalau sudah dikeluarkan, coba lihat di sekeliling meja kalian. Kalau ada sampah, silakan buang terlebih dahulu keluar ya Pak ya. Jadi biar nanti pada saat kita melakukan pembelajaran nyaman ya. Silakan Bayu dibuang dulu ya. Iya silakan dibuang. Kalau kelasnya sepi, kita belajarnya nyaman ya. Hari ini seperti yang kalian lihat, kita akan belajar materi tentang keanekaragaman hayati Indonesia ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih. Apakah pernah belajar biologi? Pernah. Kita belajar biologi tentang apa saja ya? Ada yang mau membantu jawab? Mari berdiri. Untuk pelajaran yang saya ketahui untuk keanekaragaman itu yaitu ada makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3 jenis Bu. Jadi ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, makhluk hidup itu juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri utamanya itu bertumbuh, berkembang biak, dan beradaptasi, dan masih banyak lagi. Kasih tepuk tangan untuk Bayu. Bayu dan Alda yang tadi sudah disampaikan bahwa pernah belajar biologi yaitu tentang makhluk hidup. Ternyata Bayu tahu kalau makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Tadi katanya Alda juga bilang, ternyata Alda juga pernah belajar. Ternyata antara si manusia, hewan, dan tumbuhan itu saling melakukan interaksi. Oke ya. Jadi sebelum kalian mempelajari materi keanekaragaman hayati, kalian ada materi prasyarat yaitu biologi dasar. Biologi dasarnya kalian sudah belajar pada saat SMP ya. Anak-anak, perlu kalian ketahui Indonesia memiliki banyak hewan. Contohnya harimau, tahu? Kucing, macan, itu jenis hewan. Ada bunga mawar, melati, anggrek, dan sebagainya. Dan itu ada di negara kita dan sangat beraneka ragam. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih hewan, tumbuhan bisa beraneka ragam? Ayo bantu Ibu, silakan. Sebab dari keanekaragaman hayati itu bisa terjadi karena faktor evolusi dan genetik Bu. Lagi? Oke, terima kasih banyak tepuk tangan. Ada yang mau bantu Ibu membacakan manfaat kita mempelajari materi keanekaragaman hayati? Oke, boleh silakan. Diva. Manfaat keanekaragaman hayati itu ada bahwa kalian salah satu manfaat kita mempelajari keanekaragaman hayati adalah kita bisa mengetahui adanya saling ketergantungan di antara organisme satu dengan lainnya. Tepuk tangan. Hari ini materinya kan keanekaragaman hayati ya. Jadi ada manfaatnya loh. Setelah kita mempelajari materi keanekaragaman hayati, kita bisa mengetahui adanya saling ketergantungan di antara organisme satu dengan yang lainnya. Kemudian memahami cirinya juga dan memahami sifat setiap organismenya. Sebelum
Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menguji kalian dengan memberikan soal pretest. Ya. Link soal pretestnya sudah Ibu share ke grup kelas kalian. Silakan keluarkan HP-nya, no? Boleh. Kalau sudah bisa dibuka, silakan kalian kerjakan soalnya. Ibu kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Kerjasama ya, silakan semampu kalian, sebisa kalian dikerjakan. Baca baik-baik ya. Di situ banyak gambarnya. Evan betul 1, skornya 25. Ini juga sama, betul 1. Kalau sudah selesai, silahkan simpan kembali handphonenya ke tas atau kolong meja ya, supaya tidak mengganggu pada saat aktivitas belajar. Setelah kalian melakukan soal pretest, di sini ada tujuan pembelajaran. Silakan berdiri Farel, bacakan tujuannya. Peserta didik mampu menentukan konsep keanekaragaman hayati. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini ya. Kita akan menyampaikan alur pembelajaran pada hari ini. Nanti setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti di video tersebut silakan kalian simak dan tulis sekiranya ada yang harus ditulis. Kemudian nanti Ibu akan tanyakan, kira-kira dalam video itu ada apa saja sih? Di sini Ibu akan menayangkan video, perhatikan ya, dan simak videonya karena ada beberapa pertanyaan yang nanti akan ditanyakan. Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Tadi kalian sudah melihat video. Ada pertanyaan nih dari Ibu nih ya kan. Pertanyaan yang pertama, apa saja sih informasi yang kalian tangkap setelah mendengarkan dan melihat video tadi? Silakan Naila. Dari yang Naila tangkap tadi di video itu, pertama mulai dari pengertian keanekaragaman hayati sendiri itu merupakan berbagai macam variasi atau ciri yang terdapat di suatu wilayah, gen, spesies, dan ekosistem. Luar biasa. Ya, kita akan mulai pembagian kelompok ya. Pembagian kelompoknya Ibu lakukan dengan cara aplikasi Fickerware. Oke, ada yang mau bantu Ibu, silakan menyepin nih. Kira-kira kamu masuk kelompok yang mana ya? Boleh sok maju ke depan. Kelompok berapa? Oke, silakan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing ya. Di sana kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Apa sih LKPD itu? Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja. Nantinya akan kalian isi ya. Bagikan dulu nih. Silakan.
Kelompok 2 iya sama-sama, dan ini kelompok 6. Silakan perhatikan di lembar pertama itu ada judul materinya yaitu tentang keanekaragaman hayati. Kemudian ada nama kelompok. Kalian tuliskan nama kelompoknya ya. Setelah kalian tuliskan nama kelompoknya, silakan kalian di halaman selanjutnya ada artikel kalian baca secara baik-baik, dan di halaman ketiga ada yang harus dikerjakan oleh kalian. Silakan dikerjakan ya. Kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD yang pertama ya. Silakan. Apabila ada kesulitan, silakan bertanya kepada ibu. Ya, diharapkan kalian bisa kerjasama dengan teman sekelompoknya, saling kerjasama dan gotong royong, kemudian berpendapat juga. Waktunya sekitar 10 menit lagi, kurang lebih 10 menit lagi. Silakan kalian selesaikan LKPD-nya. Waktunya 5 menit lagi. Buka literaturnya, dibaca-baca lagi. Jika ada yang tidak paham, silakan bertanya ke ibu. Oh iya. Iya benar. Setelah kan ada membersihkan sisa-sisa hasil kebakaran, tapi setelah terjadi kebakaran ini biar tidak terjadi kebakaran. Dan bisa menjadi permasalahan dan mengancam bagi keanekaragaman hayati. Nanti dari kebakaran hutan kan, karena flora dan fauna yang ada di hutan tersebut. Aktifan dalam berdiskusi dan tanya jawab ketika nanti presentasi, saling dinilai ya. Jadi semua prosesnya akan dinilai. Jadi aktif dalam bekerja. Ini apa kok begini? Belum tambah gitu Bu. Bakaran hutan menyebabkan menggunakan proses dan menyebabkan jalan flora dan fauna. Kasih waktu 5 menit lagi untuk mengerjakan LKPD. Setelah ini kalian akan melakukan presentasi. Semua kelompok nanti kebagian untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apakah sudah bisa dimulai? Sudah. Oke, siap ya. Ada satu orang boleh yang bantu ibu. Kira-kira siapa yang pertama maju di presentasi? Yuk. Nih, maju ke depan. Biasakan melakukan presentasi dengan baik dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang telah kalian baca, menurut Anda apa saja peristiwa yang terlihat dan menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati? Jawabannya, peristiwa kebakaran hutan Indonesia sangat berpengaruh bagi keanekaragaman hayati. Kondisi cuaca yang ekstrim menyebabkan kekeringan, banjir, dan rawan, serta distribusi
organisme penyumbang penyakit diprediksinya dapat terjadi. Pada kebutuhan lingkungan, jawabannya, kebakaran hutan dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk cuaca kering, aktivitas manusia seperti pembakaran lahan, atau pelepasan api yang tidak bisa terkendali, seperti petir, kondisi kering, dan keberadaan material mudah terbakar dapat memperburuk risiko kebakaran hutan. Cukup dari kami, adakah yang ingin bertanya? Oke, silakan dari kelompok lain, adakah yang ingin bertanya ataukah menanggapi terkait yang disampaikan oleh kelompok 2? Silakan. Ingin menanggapi atau ingin bertanya? Ingin bertanya. Boleh, silakan. Selain kebakaran hutan, ada permasalahan lain yang bisa menyebabkan keanekaragaman hayati yang merusak keanekaragaman hayati. Yang dapat terjadi itu ada banjir dan juga longsor. Oke, bagaimana? Diva? Cukup? Cukup. Sudah boleh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melakukan presentasi harus menggunakan bahasa yang baik dan kelompok yang lain memperhatikan serta jika ada yang tidak dipahami boleh bertanya dan memberikan pendapat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang keanekaragaman hayati. Yang kedua, bagaimana upaya pelestarian keanekaragaman hayati dapat ditingkatkan untuk menjaga keunikan hayati Indonesia. Banyak sekali upaya kita agar tetap menjaga keunikan keanekaragaman hayati, diantaranya pembentukan kawasan konservasi, penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan ilegal, pendidikan publik, dan pentingnya pelestarian lingkungan. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya terkait masalah tersebut dan ada yang mau memberikan pendapat atau sanggahan? Silakan. Izin bertanya, bagaimana cara menegakkan hukum terhadap pemburuan dan perdagangan ilegal? Untuk upaya pemerintah, antara lain dengan adanya UU yang melindungi satwa liar serta terlibatnya Indonesia dalam beberapa organisasi yang peduli terhadap keberlangsungan satwa liar. Di mana kebijakan ini diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990, penegakan hukum dilakukan pemerintah dengan dibentuknya polisi hutan dan menindak tegas pelaku perburuan dan perdagangan satwa liar ilegal sesuai dengan UU yang berlaku. Kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amel kan ya. Silakan menggunakan bahasa yang baik dan benar dan kelompok lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan permasalahan tersebut, coba kalian analisis apakah manfaat keanekaragaman hayati sudah tepat atau berdampak pada kerusakan lingkungan. Jelaskan. Dari permasalahan tersebut, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum tepat dan terdampak pada kerusakan keanekaragaman hayati tersebut. Mengatur habitat satwa dengan lingkungan dan satwa. Silakan. Siapa? Feruzia. Mengapa perubahan iklim dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati? Ya, karena macam perubahan distribusi, tumbuhan, dan pengaruhan habitat satwa. Kedua presentasi dari kelompok kami kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang keempat, jelaskan solusi untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan tersebut agar tidak merusak keanekaragaman hayati. Jawabannya, melakukan patroli dan pengawasan di hutan. Yang kedua, memperbaiki tata air di sekitar. Yang ketiga, tidak membuang puntung rokok di hutan.
permasalahan selain kebakaran hutan yang menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati itu apa aja? Permasalahannya itu ada kebakaran hutan, banjir, kondisi cuaca yang ekstrim, dan ada juga manusia yang bisa menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati. Katanya ada orang yang apa? Menjadi Ancaman juga. ya manusia yang menjadi ancaman itu maksudnya kayak gimana? Maksudnya manusia, dia kan contohnya habis merokok, membuang punggungnya sembarangan, lalu membuang sampah sembarangan di sungai, dan lain sebagainya kayak contoh penebangan hutan secara liar tanpa adanya konvensi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa yang Anda tulis, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah berdampak pada perubahan lingkungan? Jawabannya, kebakaran hutan bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu cuaca kering, aktivitas manusia seperti pembakaran lahan, atau pelepasan api karena kendala iklim. Kebakaran hutan tentu saja berdampak pada perubahan lingkungan. Izin bertanya, jelaskan hubungan peristiwa yang terjadi di Gunung Bromo terhadap keanekaragaman hayati. Hubungannya karena di Gunung Bromo pernah terjadi kebakaran dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari permasalahan tersebut, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum tepat dan berdampak pada kerusakan keanekaragaman hayati. Karena banyak sekali perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dengan cara memanfaatkan keanekaragaman hayati, namun tidak melakukan konservasi kembali. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Seperti yang kita lihat, daerah kita itu di pesisir pantai. Apakah pemanfaatan keanekaragaman hayati itu sudah tepat atau belum? Izin menjawab pertanyaan dari Lisya, memanfaatkan keanekaragaman hayati di daerah kita mempunyai peluang untuk dapat dijadikan sebagai objek wisata. Kita juga dapat menemukan berbagai spesies tumbuhan seperti rumput pantai, semak belukar, karang-karang, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah melakukan presentasi dengan baik semua ya. Dan teman kelompoknya juga ketika ada kelompok lain yang presentasi di depan, kalian mendengarkan dan ada yang ditanyakan juga, ada yang memberi sanggahan dan pendapat juga. Terima kasih ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penguatan materi. Jadi sebenarnya yang kita pelajari dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan kedua, kita mengetahui bahwa keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 ya, Mama ya. Ada keanekaragaman tingkat G, tingkat SDGs, dan ekologi. Di sini juga ada upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, dengan membentuk kawasan konservasi. Nanti kita melakukan lagi penanaman ulang di berbagai wilayah yang harus diperbaiki ya. Yang kedua, penegakan hukum terhadap pemburuan dan perdagangan ilegal. Prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan seperti menerapkan praktik-praktik pertanian, kehutanan dan perikanan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan yang dapat merugikan keanekaragaman hayati. Kemudian pengembangan teknologi ramah lingkungan menggunakan teknologi inovatif yang mendukung eksploitasi sumber daya alam dengan cara berkelanjutan, misalnya teknologi yang hemat air dan pupuk. Perubahan iklim merupakan salah satu ancaman dari kerusakan keanekaragaman hayati. Seperti yang kita sudah lalui kemarin, kita itu musim apa? Musim panas, kemarau ya. Banyak ekosistem dan organisme-organisme yang mati ketika ada perubahan iklim. Panas yang berkepanjangan bisa mengakibatkan banyak tumbuhan menjadi mati. Kemudian ada danau-danau pun mengering, ya kan? Itu bisa berdampak ke ancaman keanekaragaman hayati.
Salah satu tangan manusia yang bisa merusak keanekaragaman hayati. Paham ya? Setelah ini silakan kalian kumpulkan LKPD-nya ke depan masing-masing kelompok. Silakan. Satu orang ada yang bantu ibu menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Boleh? Siapa? Dari pembelajaran bersama ibu dari kemarin, kita bisa simpulkan bahwa kita ini belajar mengenai keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati itu terdiri dari 3 tingkat, yaitu gen, spesies, dan ekosistem. Dan kita juga telah menonton video dan mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru mengenai bagaimana pemanfaatan keanekaragaman hayati dan hubungan kebakaran hutan pada keanekaragaman hayati di sekitar kita. Contohnya seperti yang disampaikan pada kelompok 4 tadi mengenai Gunung Bromo, itu juga termasuk salah satu dampak dari kebakaran hutan yang mengancam keanekaragaman hayati di sekitar kita. Ya, cukup. Terima kasih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang. Senang ya? Ya, senang. Di bagian mana yang senang? Senang. Bagian presentasinya ada lagi? Tanya jawab. Tanya jawabnya. Kalau senang, silakan kalian keluarkan handphonenya lagi. Silakan kalian kerjakan soal post test yang sudah ibu bagikan di grup kalian. Silakan kerjakan soal post testnya selama 5 menit untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah memahami materi yang sudah disampaikan selama 2 pertemuan ini ya. Ibu harapkan kalian memperoleh jawaban atau nilai 100 semua. Sudah boleh disimpan kembali handphonenya. Di sini sudah ada yang memperoleh nilai 100 ya. Kebanyakan sudah nilai 100 nih. Alda, Amel juga sudah, Bilkis, sana. Kalian sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik dan penuh rasa senang serta semangat. Oke. Ibu akan informasikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ke materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, sudah ya pembelajaran hari ini sudah dicukupkan sampai di sini. Oke, boleh dibereskan dulu bukunya. Oke, baiklah. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan KM pimpin untuk berdoa dulu. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang, lebih baik kita berdoa dalam hati dimulai. Kita cukupkan. Beri salam